Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Alhamdulillah saya Siti Aisyah bersyukur bisa menjumpai Anda kembali dalam program Ranah Publik edisi hari Jumat. Sekarang sudah hari ke-29 di Januari 2021 atau 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Insya Allah hari ini H-73 Ramadan Mitra Muslim. Semoga persiapan ke Ramadan yang penuh dengan berkah, Ramadan yang penuh harapan bersama Suara Muslim, insya Allah ya, kita bisa lalui dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik Mitra Muslim, seperti yang bisa Anda lihat di YouTube Suara Muslim TV, pagi hari ini Ranah Publik mengajak Anda untuk membahas tentang kembalinya dalam tanda kutip PAM Swakarsa. Di beberapa hari terakhir ini, Anda tentu tidak asing dengan satu istilah ini ya, yang kembali muncul. Tapi sebenarnya kalau boleh sebelum kita diskusi bersama narasumber kita, Dr. Hufron SMH, dosen pasca sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh bersama dengan beliau. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui terlebih dahulu, mungkin juga mengingatkan untuk Anda yang mungkin lupa dengan sejarahnya, atau bahkan belum tahu ini generasi milenial mungkin ya tentang PAM Swakarsa itu seperti apa waktu itu kalau generasi milenial masih kecil mungkin. Nah, Mitra Muslim, seperti yang bisa Anda lihat sebenarnya di beberapa literasi, PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung sidang istimewa MPR atau SIMPR begitu ya, tahun 1998 yang berakhir dengan tragedi Semanggi. Kita tahu tragedi Semanggi ini yang menewaskan warga sipil kala itu. Selain terlibat dalam pengamanan sidang istimewa 10-13 November 98 yang melantik B.J. Habibie sebagai presiden kala itu, mengamankan juga untuk PAM Swakarsa ini di sidang umum MPR pada Oktober 99, serta membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Sebagaimana tertuang dalam buku Siapa Sebenarnya Dalam PAM Swakarsa tahun 2019, dan ini ditulis oleh tim penyusun Pusat Data dan Analisa Tempo. Pada masa Orde Baru, beberapa anggota PAM Swakarsa ini mengaku ingin bergabung dan berpartisipasi karena mendapatkan uang saku. Di sisi lain, mereka pun tidak punya pekerjaan. Proses rekrutmen anggota PAM Swakarsa saat itu tidak dilakukan secara formal, bahkan cenderung sembarangan dalam tanda kutip. Pada masa itu, seorang penjual minuman di lingkungan Masjid Istiqlal pernah mengaku diminta menjadi calon anggota PAM Swakarsa dan ia mendapat 100 orang. Bahkan seorang pengangguran di kawasan Kalipasir, Jakarta Pusat pun mengaku turut bergabung dan ia mendapat pembagian jatah nasi bungkus gratis lalu diminta mengisi formulir pendaftaran PAM Swakarsa. Intinya pada saat itu konteksnya banyak pengangguran terjadi, ya kan wajar ya setelah krisis 98 yang sangat menyulitkan masyarakat, dan kemudian itu rekrutmennya terjadi begitu Mitra Muslim. Tapi tentu PAM Swakarsa yang ingin rencananya dihidupkan kembali eksistensinya oleh Kepolisian Republik Indonesia ini berbeda dengan yang sebelumnya pernah ada. Sebenarnya bahasan tentang PAM Swakarsa ini sudah muncul sejak 2020 ketika ada peraturan polisinya begitu ya Mitra Muslim. Baik, di pagi hari ini langsung kita sapa narasumber kita, Dr. Hufron SMH, dosen pasca sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya atau UNTAK ya Mitra Muslim. Kita tanyakan problemnya, apakah karena penggunaan diksi saja masalahnya, atau memang ada ranah hukum atau peraturan yang dinilai kurang jelas konteksnya yang dikhawatirkan akan membahayakan masa depan. Oke, sudah terhubung ya Mas Edi? Oke, kita akan coba hubungkan kembali begitu Mitra Muslim bersama dengan narasumber kita. Sebenarnya tadi kita sudah sempat sapa begitu ya, Dr. Hufron. Dan tentu saja kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di 03156245555, kemudian juga untuk WA-nya 0855300938. Kita coba sambungkan kembali. Masih menunggu? Oke, baik Mitra Muslim. Kepolisian Republik Indonesia berencana menghidupkan kembali eksistensi PAM Swakarsa ini melalui Peraturan Kepolisian Mitra Muslim nomor 4 tahun 2020, dan berdasarkan
keterangan dari kepolisian ini sebenarnya lebih untuk mengatur gitu ya, maksudnya merapikan yang turut serta mengamankan di tengah-tengah masyarakat, misalnya satpam, kemudian juga ada siskampling dan lain sebagainya begitu. Padahal di sisi lain katanya bagi yang kontra dengan adanya PAM Swakarsa ini, bukankah itu sudah ada peraturannya sendiri begitu Mitra Muslim? Kalau menurut Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan di live YouTube Suara Muslim TV juga bisa, silakan. Dan nanti kita akan ngobrol ya bersama dengan Dr. Hufron. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Gimana kabarnya Pak Hufron? Baik, walafiat. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Ini mungkin bisa dicoba untuk bisa terhubung dengan lebih baik lagi, Pak Hufron. Mendengar suara saya dengan jelas ya? Saya dengar. Oke, baik. Saya baik. Alhamdulillah baik ini Pak. Mungkin sedikit berbeda sedikit ya dari sisi suara, tapi insya Allah alhamdulillah saya sehat di pagi hari ini. Iya Pak Hufron, tentang PAM Swakarsa ini mungkin langsung ke pertanyaan yang menjadi polemik. Apakah ini karena diksi saja, karena mengingatkan dengan luka atau keburukan di masa lalu, yaitu peristiwa 98, atau memang ada ketidakjelasan di ranah hukumnya Pak Hufron? Ya, terima kasih Mbak Ais, Mitra Muslim yang saya hormati. Pertama, kalau menurut saya, kita ini kan punya pengalaman sejarah. Yang di tahun 1998 ada namanya juga PAM Swakarsa. Yang pada intinya itu adalah pengamanan yang kemudian dibentuk saat itu oleh Pangap dalam kaitan dengan mendukung sidang istimewa 1998. Yang ternyata itu menimbulkan konflik horizontal, konflik antara mahasiswa di sisi yang lain, elemen mahasiswa di sisi lain, dengan kemudian PAM Swakarsa yang dibentuk oleh waktu itu adalah oleh militer kalau menurut saya. Karena alasan traumatik yang menimbulkan tragedi kemanusiaan, 11 orang meninggal dunia itu, maka ketika muncul istilah PAM Swakarsa, maka dalam ingatan kita itu masih ingat 1998 itu gitu, Nah, meskipun kalau saya coba pelajari, tentu PAM Swakarsa yang dimaksudkan oleh Pak Jenderal Sigit Listio Prabowo itu adalah berbeda dengan PAM Swakarsa yang dimaksudkan pada tahun 1998. Tapi keburu masyarakat itu masih sekar dalam ingatannya, ingat PAM Swakarsa, kemudian ingat milisi, ingat sipil yang dipersenjatai, yang kemudian menimbulkan konflik sosial atau horizontal. Sehingga kemudian ketika fit and proper test di DPR RI di Komisi 3, Pak Jenderal Listio Sigit, namanya tadi Pak Sigit. Sebentar, namanya Jenderal, harus betul nyebutnya ini. Listio Sigit Prabowo itu salah satu dari 10 yang dia sampaikan adalah ingin mengaktifkan kembali PAM Swakarsa. Gitu. Ternyata kalau ditelusuri dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya ulangi Mbak Ais. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia gitu. Yang di dalam pasal 3 itu disebut bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jadi secara yuridis dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 3. Di pasal 3 itu salah satu pengemban. Jadi mengemban itu adalah memegang amanah, itu dalam konteks membantu polisi ada kepolisian khusus. Kepolisian khusus itu antara lain ada kepolisian di kehutanan, keimigrasian gitu, itu salah satunya. Termasuk kalau di dalam undang-undang ini Badan POM itu masih dianggap sebagai polisi khusus begitu. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua, lebih lanjut bahwa soal bentuk-bentuk pengamanan swakarsa itu adalah merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Maksudnya ini menjadi kewenangan Kapolri untuk mengatur. Sehingga tanggal 5 Agustus tahun 2020 dibentuklah peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Jadi itu berbeda kalau kita mau bandingkan dengan yang dibentuk oleh Pak Wiranto pada zaman 1998. Tapi ini adalah tugas mengemban tugas membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk apa tadi yang disebut oleh Mbak Ais itu adalah pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kata kuncinya Mbak Ais itu adalah atas dasar kemauan dan kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri, maka disebut sebagai swakarsa atau PAM swakarsa gitu. Agak aneh kalau kemudian dilegitimasi begitu Pak, mungkin. Kemudian mendapatkan pengukuhan, jadi selalu dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian melakukan namanya pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Yang kemudian di dalam peraturan Kapolri tersebut dibagi dua, satu namanya Satpam, satu namanya Satkamling gitu. Yang itu memang sudah ada sebenarnya sejak lama sebelum undang-undang atau kemudian sebelum peraturan Kapolri ini dibentuk. Jadi kalau kaitannya dengan persoalan Satpam itu pada ruang lingkup di perkantoran atau pendidikan, kalau di perumahan itu diberi nama sebagai, kalau di kita biasanya disebut Siskamling ya, tapi di Perkap itu disebut atau di undang-undang disebut sebagai Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Kira-kira itu pengantarnya Mbak Ais. Baik. Kalau dari ranah hukumnya atau dari dasar undang-undangnya, ini sebenarnya sudah ada begitu ya Pak ya, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan istilah itu, PAM swakarsa begitu ya. Kemudian lahir di tahun 2020 atau tahun lalu tentang peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 khusus tentang PAM swakarsa sendiri. Kalau tadi sempat disampaikan ini berbeda dengan yang ada di masa lalu, peristiwa 98, perbedaan yang paling mencolok apa saja Pak dari dasar hukumnya? Ya kalau pertama, kalau kaitannya dengan pembentukannya ya, soal rekrutmen pertama. Kalau dulu kan dibentuk oleh TNI. Ya. Kalau ini dibentuk oleh polisi. Kalau dulu itu dianggap sebagai cadangan militer ya. Maka disebut istilah milisi gitu. Yang ketiga, saya tidak tahu persis itu bagaimana dasar hukum pembentukan itu. Sehingga kemudian itu dibentuk oleh Pangap gitu. Saya tidak tahu persis ya. Karena waktu itu belum ada ini ya Pak, waktu itu belum ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga. Ya belum. Benar. Jadi undang-undang ini kan baru tahun 2002 Mbak Is. Betul. Pada tahun itu 1998, saya tidak cek atau belum cek sebenarnya di mana cantolan atau dasar hukum dibentuknya PAM swakarsa itu. Baik. Tetapi yang jelas bahwa satu itu dibentuk oleh TNI, maka diberi istilah milisi, orang sipil yang dipersenjatai, yang kemudian yang kemudian dibiayai oleh negara ya dalam rangka untuk waktu itu adalah mengamankan sidang istimewa gitu. 1998. Tetapi kalau yang ini dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia atas dasar tadi kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat sendiri yang dikukuhkan kemudian oleh kepolisian. Sehingga lebih tepat memang istilahnya itu adalah mengaktifkan kembali gitu, tetapi atas dasar prakarsa dari masyarakat yang tugasnya adalah sama dengan tugas kepolisian, yaitu yang disebut sebagai untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tapi dalam dalam pengawasan, dalam koordinasi
oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam konteks untuk pembinaan dan evaluasinya. Nah, ini untuk istilahnya sendiri Pak, tafsir hukumnya tentang tadi disampaikan kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat. Intinya kan berarti dari masyarakat begitu, untuk masyarakat. Nah, kalau di sini kan kemudian ada semacam rekrutmen yang mungkin di situ menimbulkan polemik. Ini katanya dari masyarakat, dibentuk-bentuk oleh masyarakat sendiri, tapi ini kok ada rekrutmen yang melibatkan kepolisian, kemudian ada legitimasi, ada jenjang karirnya bahkan dikatakan demikian. Apakah benar seperti itu? Ya, sebenarnya ini yang kan ada dua ya Mbak Ais tadi itu, satu bahwa Pam Swakarsa itu satu adalah Satpam, kemudian satu adalah Satpamling. Yang untuk kaitannya dengan Satpam itu yang kemudian ada peran-peran polisi untuk kemudian melakukan pendidikan, latihan, pengawasan, termasuk dalam hal tertentu itu ada sanksi administratif gitu. Bisa dicabut juga kalau ternyata dia pada posisi Satpam tapi melebihi polisi gitu. Kan pada prinsipnya kalau kita dulu di Orde Baru itu kan ada istilah mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Kalau ini adalah memolisikan masyarakat dan memasyarakatkan polisi. Kira-kira dalam tanda kutip itu begitu Mbak Ais. Tapi memang kalau itu kaitannya dengan Satpam, betul bahwa itu ada soal seragam juga yang hampir sama seragamnya, warna coklat juga bagi yang laki-laki, tapi biru putih bagi yang perempuan. Terus kemudian ada kepangkatan. Ya tentu dalam batas tertentu sepanjang bahwa ini sesuai dengan tujuan dibentuknya untuk menjaga keamanan ketertiban yang itu tidak melebihi, karena kadang kita ini kan Satpam itu bertindak melebihi polisi gitu loh. Jadi gayanya, modelnya, tindakannya itu kan yang berbahaya. Sehingga harus selalu dalam pantauan, monitoring, dalam tanda kutip pembinaan dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia. Ketika ini berlaku, bagaimana dengan hukum Perkap nomor 24 tahun 2007 tentang Satpam sendiri Pak, yang sebenarnya itu sudah mengatur tentang kesatpaman gitu ya? Ya kalau menurut saya peraturan terlebih dahulu yang mengatur soal Pam Swakarsa ini sebelumnya juga sudah ada Mbak. Ya sebelumnya itu sudah ada beberapa peraturan Kapolri sebenarnya, yang kemudian dari peraturan Kapolri ini Pak zamannya Jenderal Idam Aziz itu kemudian menyebut itu dengan mengeluarkan peraturan Kapolri yang baru nomor 4 tahun 2020. Bagaimana konsekuensinya terhadap keberadaan Satpam yang sudah ada? Ya tentu dilakukan penyesuaian berdasarkan namanya peraturan perundangan yang baru atau Perkap nomor 4 tahun 2020. Selalu begitu dalam hukum itu, kalau ada sesuatu yang lama sudah ada, kemudian ada yang baru, ya tentu harus ada penyesuaian. Saya kira juga begitu. Sebenarnya yang paling penting itu Mbak, itu adalah soal bagaimana pendidikan, kemudian pengawasan atau supervisi itu sekaligus dalam tanda kutip evaluasi kalau satuan pengawasan polisi itu ternyata tidak sesuai dengan koridor maksud dibentuknya Pam Swakarsa ini gitu. Takut bahwa pengalaman sejarah Pam Swakarsa itu ternyata dipergunakan sebagai alat kekuasaan gitu. Kemudian ada pihak-pihak yang menginginkan istilahnya jangan Pam Swakarsa dong. Ini kan membuat trauma kita kembali begitu. Tapi kalau dari kepolisian menyampaikan, loh ini sudah ada di undang-undangnya seperti tadi dijelaskan secara lengkap begitu oleh Pak Hufron. Bagaimana istilah itu di tahun 2002 ada di undang-undangnya. Kemudian waktu itu kok juga tidak jadi masalah ya Pak? Apa mungkin masyarakat juga tidak tahu kalau ada istilah itu di undang-undang itu waktu tahun 2002 ya? Nah, yang kemudian ditakutkan ada juga tentang kesewenang-wenangan kekuatan di masyarakat yang dikhawatirkan muncul kemudian dilegitimasi sehingga muncul lagi masalah yang baru karena ketidakproporsionalan dalam mengatur kesewenang-wenangan
kekuatan itu tadi. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Pak Ufron, dan kita juga ajak mitra muslim untuk bergabung di 03156245555, kemudian untuk WA-nya di 0855300938. Mitra muslim, Anda juga bisa tuliskan komentar Anda di live chat Suara Muslim TV akun YouTube kami.